Secara umum yang perlu diinformasikan ini banyak data yang sebenarnya agak mengkhawatirkan sebenarnya Mas Bram ya. Sehingga terkait berbagai macam kebijakan itu harus ditempuh ya. Yang pertama, jumlah pengguna transportasi publik di DKI ya, itu justru semakin menurun. Sekarang tercatat tidak lebih dari sekitar hanya 10% warga DKI Jakarta yang menggunakan transportasi publik. Ini jauh menurun ya, kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi bahkan. Artinya 90% warga di DKI Jakarta dan sekitarnya itu menggunakan kendaraan pribadi dengan komposisi ya untuk DKI Jakarta saja, motor itu 21 juta, kemudian mobil 4 juta ya. Ditambah kalau harian seperti sekarang ini, itu ada penambahan 30% dari wilayah timur itu Bekasi, 30%-nya dari wilayah barat Tangerang, ya, dan selatan 30% dari wilayah Depok dan Bogor. Bisa dibayangkan dengan kondisi seperti itu, sementara lebar jalan kita itu hanya sekitar 6% ya. Kalau mau ideal ada 12% dari total wilayah kota Jakarta. Jadi kebijakan apapun yang akan diterapkan, tanpa ada dukungan, ada dua yang paling mendasar, yaitu pengurangan pergerakan kendaraan pribadi ya dibatasi, atau yang kedua bersamaan dengan pengembangan transportasi massal. Nah, kalau lihat dari konteks itu kemarin dalam diskusi, untuk transportasi tentu butuh waktu yang lama ya, untuk menyatukan antara MRT, LRT bis Transjakarta butuh waktu misalkan sampai dengan 10 tahun ke depan ya. Maka pilihan kedua yaitu pembatasan pergerakan kendaraan pribadi itu harus berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek. Tidak bisa hanya wilayah DKI Jakarta saja yang diterapkan. Nah, salah satu yang muncul kemarin adalah pembatasan atau pemilihan waktu kerja. Ini pun sebenarnya terbagi dua ya. Satu, waktu kerja dibagi dua, jam 8, jam 10, yang sebenarnya juga banyak dikritik karena di era Pak Fauzi Bowo, kita ingat ya, program itu juga sudah dilaksanakan dan bisa dikatakan tidak berhasil. Maka pilihan kedua yang ditawarkan yaitu pengembangan kerja atau istilahnya lebih kepada work from home atau work from anywhere ya. Ini juga sudah ada perpresnya ya kemarin yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi landasan hukum pelaksanaan work from home atau work from anywhere. Jadi itu dua catatan besar yang kemarin muncul dalam diskusi penanganan kemacetan. Oke, baik. Baik, Pak Nirwono, saya sendiri meriset begitu ya, untuk di jam-jam sibuk saya Ya, pernah menggunakan KRL, saya juga pernah menggunakan Transjakarta. Apakah kalau misalnya kalau kita perhatikan juga penuh-penuh saja, ini apakah juga mewakili data Anda tadi, 10% yang menggunakan transportasi publik? Sebetulnya di mana yang salah? Karena kalau dilihat di jam sibuk, sebetulnya masyarakat di pinggiran kota, baik dari Bekasi, ya, Tangerang, Bogor, dan juga Depok, ini juga memadati transportasi publik. ya. Salah satu hal mendasar yang kemarin muncul adalah ternyata biaya naik transportasi massal ya, entah itu gabungan maupun salah satu, masih lebih mahal daripada penggunaan kendaraan pribadi, terutama motor ya. Motor itu servisnya door to door ya, dari pintu rumah sampai ke pintu tujuan. Itu yang menjadi catatan kenapa orang masih memilih naik motor ya, ketimbang umpamanya tadi memilih naik transportasi publik. Misal ya, sebagai contoh kemarin ilustrasinya ya, kalau kami dari arah Depok misalnya, mau naik transportasi ke arah Sudirman, ya kerja di Sudirman, maka dari sekitar Depok, taruhlah sekitar Cinere misalnya, untuk menuju ke stasiun Fatmawati, itu harus naik ojek, ya, ojol dulu. Itu udah mencapai rata-rata 30.000, naik ojolnya saja. Kemudian dari stasiun Fatmawati ke stasiun HI itu sekitar 14.000. Jadi sekali jalan saja sudah menghabiskan anggaran hampir dengan 45 ribuan. Sekali jalan ya, pulang pergi bisa dipastikan 90 ribunya rata-rata habis hanya untuk transportasi massal. Satu hari ya, kalau satu minggu, satu bulan. Ini yang membuat akhirnya warga memilih lebih baik dia naik motor dari Depok ke wilayah Sudirman. Itu salah satu alasannya ya. Belum bicara waktu ya. Waktu juga rata-rata ternyata naik transportasi massal itu membutuhkan waktu 1,5 sampai dengan 2 kali daripada dia naik kendaraan pribadi terutama khususnya motor tadi. Jadi kalau tidak ada harga yang kompetitif tadi ya dalam konteks harga transportasi massal itu bisa bersaing ketat dengan pengguna kendaraan pribadi khususnya motor, maka bisa yang saya katakan tadi 21 juta pengguna kendaraan motor tadi akan lebih tetap memilih menggunakan kendaraan pribadinya. Ya, jadi ini bukan angka yang kecil kalau kita lihat itu tadi. Jadi ini hal yang menjadi PR bagaimana pada saat bersamaan pengembangan transportasi wajib ya dikerjakan. Tetapi pada saat bersama juga harus ada kebijakan paralel pembatasan kendaraan pribadi yang berlaku tidak hanya di DKI Jakarta saja Mas Bram, tapi juga sampai dengan ke Bodetabek karena penyumbang terbesar juga ada di wilayah Bodetabek. Ini catatan yang menurut saya harus diwaspadai atau dicermati karena kebijakan apapun yang dilakukan seperti tadi umpamanya informasi AI gitu ya.
dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, tanpa ada upaya pengurangan kendaraan pribadi, tidak akan efektif juga kebijakan yang akan diterapkan tadi. Kira-kira itu.